bagaimana hukum Taurat dan Quran. Sebetulnya berat mana? Ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang hukum Taurat dan Quran. Sebetulnya lebih susah mana sih Quran dengan Taurat itu hukumnya? Lebih berat mana sih Quran dengan Taurat itu hukumnya? Nah, saya akan sedikit bergeser ke sini untuk memberikan tabel. Di sebelah ini nanti ada tabel mengenai masalah bagaimana sih berat dan ringannya hukum Taurat dan hukum Quran. Selama ini kita melihat bahwa Taurat itu orang-orang Yahudi kok ringan-ringan banget sih hukumnya. Apalagi Nasrani juga menggunakan perjanjian lama itu adalah bersumber kepada Taurat. Tapi kenapa hukumnya kok sepertinya lebih ringan daripada hukum Islam? Nah, di sini rujukan kita adalah dari surat Quran, surat Al-A'raf 145 sampai 146 dan 157 di surat Al-A'raf juga. Nanti ada juga sedikit di surat Al-Baqarah ayat 65. Ya, jadi di sini ada beberapa surat yang harus kita sampaikan untuk membuat tabel yang simpel seperti ini. Baik, yang di sebelah kiri ini adalah hukum tentang Taurat. Ya. Di ayat 157, hukum tentang Taurat. Bagaimana jika orang bertobat? Nah, yang pertama ini adalah tentang bagaimana tentang bertobat. Di hukum Taurat, bertobat itu dilakukan dengan membunuh diri. Ya, jadi bunuh diri itu terjadi di ketika kisah umat Nabi Musa ingin menyembah Samiri, ya, patung sapi, dan Musa alaihissalam meminta mereka untuk membunuh diri. Di dalam hukum Islam, hukum tersebut dihapus. Artinya apa? Artinya hukum Islam lebih ringan daripada hukum Taurat. Nah, di 157. Ya. Jadi bersyukurlah kita memiliki hukum yang lebih ringan daripada hukum yang ada di Taurat. Ya. Tetapi ternyata hal ini juga wallahu alam apakah di Yahudi sekarang masih dipakai atau tidak. Ya. Tetapi yang jelas di Nasrani tidak ada. Apalagi di Islam, karena di Islam sudah jelas ini adalah dihapuskan. Ya, tidak diteruskan hukum ini. Kemudian mengenai hukum kisos. Bagaimana dengan hukum kisos? Hukum kisos ini jadi hukum ketika ada seseorang yang membunuh si A membunuh si B, ya. Maka di dalam Taurat si A harus dibunuh, ya. Di kisos. Ya, kalau membunuh ya berarti kisosnya adalah dibunuh juga. Ya, artinya hukuman mati. Tetapi kalau di dalam hukum Islam ada dua option. Pertama, sama dengan Yahudi yaitu dihukum mati. Yang kedua, jika keluarga korban memberi maaf, maka pelaku atau pembunuhnya ini bisa diampuni untuk tidak dilakukan hukuman mati, tetapi mereka harus membayar semacam kafarat atau membayar semacam ganti rugi kepada keluarga korban, dan nilainya juga lumayan besar, ya, berupa uang atau harta. Ya, jadi kalau di Yahudi hanya satu option, kamu membunuh, ya kamu harus dibunuh. Tetapi kalau dalam Islam, kamu membunuh, iya, tetapi kalau seandainya keluarga korban mengampuni, maka dia akan diampuni. Masya Allah, ya. Tapi ini pun sekarang di Yahudi mungkin tidak dilakukan. Di Nasrani juga tidak dilakukan hukum kisos ini. Padahal ada. Di dalam Taurat ada. Hanya Islamlah yang memberikan dua option. Kemudian di surat Al-A'raf 5157 juga, hukum kisos itu diberlakukan kepada kejahatan yang disengaja atau tidak disengaja. Ya, kalau seandainya Anda naik mobil dan Anda membunuh orang, maka itu nggak sengaja sebenarnya. Bisa jadi kan tabrakan itu tidak disengaja. Tapi itu pun bisa dilakukan hukum kisos. Sedangkan di dalam Islam, kisos itu hanya kejahatan yang disengaja saja. Ya, membunuh dengan disengaja, maka itu dikenakan hukum kisos. Ya. Intinya hukum kisos ini sampai sekarang mungkin di negara Yahudi sana itu tidak ada.
Tetapi di Indonesia di Islam masih ada, khususnya di Arab Saudi masih dilakukan hukum kisos. Jadi Islam masih menjalankan hukum ini. Kemudian yang nomor 4, bagaimana apabila ada orang yang mencuri, ya. Maka di dalam Taurat mereka harus memotong anggota tubuh yang melakukan kesalahan. Jadi kalau yang salah tangan ya tangan, yang salah kaki ya kaki gitu ya. Tetapi kalau dalam Islam tidak ada memotong anggota tubuh, misalnya mencuri ya, mencuri pun kecuali dengan nilai tertentu. Ya, nilai tertentu, kalau tidak salah di atas 500.000 atau berapa ya, pokoknya sekian dinar gitu. Itu ada nisabnya. Jadi kalau cuma nyuri satu pensil ya nggak apa-apa gitu. Tidak artinya tidak harus potong tangan, tetapi kalau dengan nisab tertentu ya dia harus potong tangan. Dan ini di Yahudi pun juga sudah tidak dilakukan. Tetapi di Islam masih dilakukan di Arab Saudi. Jadi Arab Saudi banyak menolong hukum-hukum fikih, karena sampai saat ini di Arab Saudi lah yang masih secara konstan melakukan hukum-hukum fikih seperti itu. Ya, ini menyelamatkan azab seluruh umat di dunia karena masih ada yang menjalankan hukum fikih. Kemudian berikutnya, membuang atau mengunting kain yang terkena najis itu dilakukan di dalam Taurat. Jadi misalnya kalau baju kita ini yang sebelah sini dicium oleh anjing gitu, maka yang di bagian sini pun lah yang harus digunting. Ya, kalau di sini dicium anjing ya di sini digunting gitu bajunya. Tetapi kalau dalam Islam tidak, cukup mencucinya dengan aturan yang ada ya. Cuci, kemudian dicuci dengan tanah. Maka itu sudah tidak najis lagi ya. Dan apakah itu dilakukan di Yahudi? Enggak. Apakah dilakukan di Nasrani? Mungkin juga sudah enggak, karena mereka justru banyak sekarang memelihara anjing, yang mana anjing itu sangat berpotensi untuk menimbulkan najis di baju kita. Sedangkan di dalam Islam hal tersebut masih ada. Kita kalau terkena najis masih harus mencuci, kemudian dicuci lagi dengan tanah, dan itu sudah cukup. Ya, dan jarang orang Islam yang memelihara anjing sebenarnya, karena memelihara anjing hanya untuk peliharaan saja, pahala atau amalan kita akan diambil 1 gunung Uhud, 1 kirot per hari. Pertanyaannya, apakah dalam 1 hari kita bisa dapat amalan bukit Uhud? Mendatangi orang yang meninggal saja, kita akan mendapatkan 2 bukit Uhud. Tetapi pertama, tidak setiap hari ada orang meninggal, dan tidak setiap ada orang meninggal pula kita datang, ya kan? Jadi cukup berat memelihara anjing di dalam Islam. Kemudian untuk makanan yang diharamkan ya, semua hewan berkuku itu haram. Ya. Semua hewan berkuku itu haram. Tetapi di dalam Islam tidak semua hewan berkuku itu adalah haram. Ya. Termasuk kambing itu tidak haram, gitu ya. Tapi kenyataannya semua sekarang mereka makan semua. Ya. Kemudian itu 145 Al-An'am 145 dan 146. Maaf tadi Al-A'raf 157. Kemudian ini Al-An'am 145 dan 146. Ya. Jadi bukan Al-A'raf 145 146, tapi Al-An'am 145 146. Ya, jadi tentang haramnya memakan hewan berkuku bagi orang Taurat, tetapi tidak semua hewan berkuku adalah haram di dalam Islam. 145 146 Al-An'am. Lemak sapi dan domba adalah haram. Ya, halal hanya untuk lemak di punggung, di dalam jerohan dan di tulang. Jadi lemak sapi dan domba itu haram. Makanya mereka mestinya harus hati-hati makan sapi dan domba, karena itu haram untuk lemak-lemaknya, kecuali yang di punggung. Makanya ada yang istilahnya sirloin, tenderloin. Kenapa ada sirloin dan tenderloin? Karena itu yang terletak di punggung, dan terletak di badan ya, di lemak di punggung dan di tulang, di dekat tulang, yang di dekat rusuk. Tetapi
Kalau untuk Islam, semua lemak sapi dan domba adalah halal. Tapi kenyataannya sekarang mereka jangankan sapi dan domba, babi pun mereka makan, mereka konsumsi. Kemudian di dalam Al-Baqarah 65, tidak boleh mencari nafkah di hari Sabtu atau di hari Sabat. Ya. Tetapi bagi hukum Islam, meskipun hari besarnya adalah hari Jumat, tetapi justru diperintahkan di dalam Quran surat Al-Jumat ayat 11 untuk mencari nafkah setelah kita selesai menjalankan sholat Jumat. Ya, makanya sekarang libur itu adanya libur Sabtu dan Ahad. Sedangkan Jumat itu tidak perlu libur karena di dalam Islam kita bisa mencari nafkah pada saat hari besar kita. Sedangkan mereka tidak bisa mencari nafkah di hari besar mereka. Tetapi ternyata kenyataannya beberapa orang tetap seperti para nelayan di sana tetap mencari makan dari hari Sabtu tersebut. Ya. Inilah yang terjadi. Insya Allah ada sedikit masukan bagaimana hukum Taurat dan Quran. Sebetulnya berat mana? Ternyata berat Taurat. Tapi ternyata mereka tidak menjalankannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.